Assalamualaikum, hai anak-anak kelas 4. Pembelajaran kita di hari ini yaitu di tema 1 subtema ketiga materi IPA tentang bunyi pantun. Anak-anak simak baik-baik ya. Anak-anak masih ingatkah kalian dengan sifat-sifat bunyi? Iya, betul. Yang pertama, sifat-sifat bunyi yaitu bisa merambat dan juga yang kedua bisa memantul. Yang pertama, bisa merambat. Untuk bisa merambat, bunyi membutuhkan penghantar. Penghantar bunyi seperti benda gas atau udara, benda cair, dan benda padat. Dan selanjutnya, ayo kita mencoba. Anak-anak, kita akan mencoba percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalian bisa lihat di halaman 135 di buku paket tematik kalian. Di situ terdapat langkah-langkah kerja percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Langkah kerjanya yaitu 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. 3. Pegang arloji di telingamu, dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. 4. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung dan dengarkan dari ujung tabung yang lain apakah kamu dapat mendengarkan bunyi detakan jarum arloji. Dan yang kelima, mintalah temanmu atau bundamu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengarkan bunyi detakan jarum? Anak-anak, itu adalah langkah-langkah kerjanya. Ayo sekarang kalian lakukan percobaan tersebut di rumah bersama bunda atau kakak. Selanjutnya, setelah kalian melakukan percobaan pemantulan penyerapan bunyi tersebut, kalian jawab pertanyaan di halaman 135 sampai 136 berdasarkan percobaan tadi. Kemudian anak-anak, ayo kalian mencoba tulis laporan percobaan tersebut di halaman 137. Kalian coba tulis laporan kegiatan percobaan tentang sifat-sifat bunyi yang baru kalian lakukan percobaannya. Sifat bunyi yang kedua yaitu bisa memantul atau bunyi pantul. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan memantul. Begitu juga dengan bunyi. Bunyi juga akan memantul jika saat bunyi merambat dihalangi benda yang keras. Seperti kayu, kaca, dinding, keramik, dan besi. Anak-anak, pernahkah kamu berteriak di lapangan seperti pada gambar ini? Atau kalian pernah berteriak di kamar mandi seperti gambar ini? Bagaimana perbedaan suaranya? Apakah keduanya terdengar dengan jelas suaranya? Nah, anak-anak, berikut adalah persamaan dan perbedaannya, yaitu persamaannya sama-sama bunyi pantul atau sama-sama termasuk bunyi pantul. Perbedaannya, yang di lapangan termasuk disebut gema dan yang di kamar mandi disebut gaung atau kerdam. Gema akan terdengar lebih jelas, sedangkan gaung atau kerdam tidak terdengar dengan jelas.
Jenis-jenis bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Gaung dapat terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dengan sumber bunyi, sehingga bunyi pantul berbunyi bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai diucapkan. Akibatnya, suara menjadi tidak jelas terdengar. Contoh gaung atau kerdam, seperti suara di dalam kamar mandi, berteriak di dekat tebing, atau berteriak di dalam ruangan yang kosong, atau ruangan yang belum ada barang-barang, maka suara kita akan menimbulkan gaung atau kerdam. Jenis bunyi pantul yang kedua yaitu gema. Gema bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema dapat terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dengan sumber bunyi, sehingga bunyi pantul berbunyi setelah bunyi asli, dan bunyi pantul terdengar lengkap setelah bunyi asli. Berikut adalah contoh-contoh gema. Yang pertama yaitu berteriak di tengah-tengah sawah yang sawah tersebut dikelilingi oleh tebing-tebing atau pegunungan. Di saat kita berteriak, "Hai!" maka akan muncul suara gema atau bunyi pantul, "Hai, hai, hai, hai." Nah, anak-anak, bunyi tersebut adalah yang dinamakan gema atau bunyi pantul. Contoh gema berikutnya yaitu ketika kita berteriak di lapangan atau berteriak di depan gua. Selanjutnya yaitu penyerapan atau peredam bunyi. Bunyi juga dapat diserap atau diredam. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang lunak seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, wol, dan sebagainya. Benda-benda tersebut dapat mengurangi atau mencegah gaung atau kerdam. Anak-anak, makanya kalau di bioskop, seperti di tempat studio rekaman dan di ruang pertemuan, selalu ada karpet di lantainya, selalu ada karpet untuk mengurangi atau mencegah gaung atau kerdam. Maka suara akan terdengar dengan jelas. Anak-anak, tahukah kalian gema juga ada manfaatnya? Yang pertama yaitu untuk mengetahui jarak suatu kapal dengan kapal yang lainnya. Yang kedua untuk mengetahui kedalaman suatu goa. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kedalaman laut. Tugas selanjutnya yaitu tulis atau salin kembali materi IPA tentang bunyi pantul dalam video ini yang sudah Ibu berikan. Kalian tulis di buku tulis tematik. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum. Tetap semangat.